Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS Video di sini. Pada video kali ini di RTS Video kita akan memberikan informasi tentang apa itu surat puas atau SP. Pastinya untuk saudara RTS ini yang sudah masuk maupun sudah selesai di perkuliahan teknik sipil, pastinya sudah akrab atau sudah sangat sering atau mengetahui tentang surat puas atau SP ini. Namun di RTS video kali ini kita bertujuan untuk memberikan informasi bagi rekan-rekan di RTS video yang akan masuk maupun mengikuti di perkuliahan teknik sipil. Nah, jadi apa itu SP atau surat puas? Jadi untuk SP atau surat puas itu gambarannya seperti ini. Di mana SP atau surat puas ini adalah surat tanda bukti bahwa kita sudah menyelesaikan materi dari perkuliahan tersebut atau materi dari perkuliahan tertentu, misalkan materi dari perkuliahan perencanaan jembatan seperti itu dan lain sebagainya. Nah, jadi SP ini itu dia adalah sebagai tanda bukti kita sudah menyelesaikan mata kuliah tersebut dengan dibuktikan dengan kita nanti diberikan tugas besar seperti itu. Nah, lalu SP ini itu gunanya untuk apa sih? Untuk manfaatnya untuk apa sih? Jadi SP ini itu manfaatnya adalah sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir. Jadi syarat kita untuk menempuh ujian akhir itu kita harus memiliki SP mata kuliah tersebut. Misalkan kita akan melakukan ujian akhir untuk mata kuliah perencanaan jembatan. Nah, untuk perencanaan jembatan ini ada SP-nya. Nah, maka itu kita harus mendapatkan SP tersebut. Kenapa? Karena kita untuk ujian akhir ini nanti ketika kita sudah mengerjakan ujian akhir, SP yang kita dapat nanti kita fotokopi dan kita lampirkan pada lembar ujian akhir tersebut seperti itu. Jadi kita harus mendapatkan SP ini. Lalu yang kedua adalah syarat untuk mengambil tugas akhir atau TA atau skripsi. Nah, jadi uniknya teknik khususnya di teknik sipil ini adalah kalau di jurusan lain seperti jurusan pendidikan misalkan itu tidak harus ada SP atau surat puas. Namun kalau di jurusan teknik khususnya di teknik sipil ini ketika kita akan mengambil tugas besar atau skripsi kita harus menyelesaikan semua surat puas. Jadi misalkan saja di program studi teknik sipil tersebut di Universitas A misalkan itu untuk SP-nya untuk di jurusan teknik sipil itu ditentukan jumlahnya sekian atau 20 misalkan. Nah, kita sebelum tugas akhir nanti kita akan dicek nih SP kita. Jadi didata oleh wali kelas. Nah, sebelum kita mencapai dari target yang sudah ditentukan oleh prodi atau program studi, kita tidak bisa untuk mengambil tugas besar atau skripsi. Jadi kita harus menyelesaikan terlebih dahulu untuk SP-SP yang belum kita selesaikan seperti itu. Baru kita sudah sah untuk mengambil skripsi atau tugas akhir. Nah, lalu tahapannya untuk mendapatkan surat puas atau SP ini bagaimana sih? Nah, jadi untuk tahapan mendapatkan surat puas atau SP ini sedikit tidak mudah atau ada perjuangannya. Kenapa begitu? Karena untuk tahapan mendapatkan surat puas, ini yang pertama kita mendapatkan tugas besar dari dosen. Nah, jadi tugas besar diberikan ke dosen, pastinya kita kerjakan terlebih dahulu. Kemudian hasil pekerjaan kita pastinya kita asistensi ke dosen yang memberikan tugas besar tersebut sesuai dengan mata kuliahnya. Nah, kita asistensikan. Nah, pastinya untuk mendapatkan ACC itu kita tidak sekali asistensi ya. Kita asistensi 1 kali, 2 kali, asistensi, revisi, revisi sampai selesai dan kita sudah mendapatkan tanda tangan ACC dari dosen. Nah, setelah itu barulah kita mendapatkan surat puas. Jadi sebelum kata ACC atau tanda tangan ACC dari dosen, kita belum bisa mendapatkan surat puas. Jadi sedikit tidak mudah atau ada perjuangannya untuk mendapatkan SP ini. Jadi bagi mahasiswa teknik sipil itu untuk SP ini sangat memiliki arti yang sangat penting seperti itu ya.
Nah, kemudian untuk surat puas itu contohnya seperti ini, gambarannya jelasnya seperti ini. Jadi Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil, kemudian menerangkan bahwa saudara, nama kita, kemudian telah menyelesaikan tugas praktikum perhitungan gambar dan mata kuliah apa, kemudian semester berapa, program studi, kemudian SP ini didapat pada tanggal berapa. Nah, ini nilainya yang mengisi dosen sesuai hasil kita berapa. Kemudian ada tanda tangan dari dosen mata kuliah tersebut yang memberikan tugas besar. Nah, lalu berapa total surat puas yang didapat? Nah, untuk total surat puas yang didapat ini mungkin berbeda-beda setiap universitas A, B, C, tapi tetap saya yakin untuk teknik sipil pastinya ada surat puasnya. Nah, kalau di universitas saya untuk total surat puasnya yaitu adalah 24 surat puas. Jadi dari awal sampai akhir itu nanti di total sebelum saya mengambil TA, nanti di total sebelum saya mengambil TA atau skripsi yaitu adalah 24 surat puas. Nah, di mana untuk surat puas ini jumlahnya adalah 24. Di semester 1 kita belum mendapat surat puas karena di semester 1 materi atau perkuliahan yang kita dapat itu masih belum menuju ke sipil, jadi masih banyak campuran yang umum seperti bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, kemudian agama, kemudian kewarganegaraan, seperti itu di semester 1. Nah, untuk semester 2 kita sudah menuju ke masuk ke inti dari perkuliahan di teknik sipil, di mana kita mendapat 5 SP. Kemudian semester 3 kita mendapat 2 SP. Semester 4 kita mendapat 7 SP. Nah, di semester 4 ini yang paling banyak yaitu kita mendapat 7 SP. Kita bisa bayangkan sendiri bahwa di semester 4 ini dengan 7 SP pastinya dengan 7 tugas besar ya, dan praktikum, pastinya ada tugas besar dan praktikum yang harus kita selesaikan di semester 4 ini. Kemudian semester 5 ini ada 5 SP, kemudian semester 6 ada 3 SP, dan semester 7 ini ada 2 SP. Kita lebih detail lagi masuk untuk membahas SP ini. Jadi pada semester 2 kita mendapat untuk 4 SP. Jadi ada SP-nya ini yang saya dapat di semester 2, ada mekanika bahan, kemudian mekanika fluida, kemudian fisika dasar, ilmu ukur tanah, kemudian praktikum fisika. Jadi di sini kita mendapat teori, juga kita praktikum. Jadi ada tugas besar juga praktikum di sini. Kemudian SP semester 3. Jadi SP semester 3 ini ada 2 SP yang wajib, ini ada 2, yaitu ada desain pondasi dan kewirausahaan. Dimana desain pondasi pastinya kita perencanaan, kemudian kewirausahaan di sini kita dilatih untuk berwirausaha di bidang kita, yaitu di bidang teknik sipil. Kita diajarin untuk inovasi di teknik sipil. Kemudian di semester 4 kita ini ada banyak sekali SP ya, ada 7 SP, jadi ada tugas besar, praktikum, seperti itu. Ini ada SP-nya, ada perkerasan jalan, kemudian kita mekanika lanjutan, kemudian ada struktur kayu, kemudian ada struktur beton bertulang, analisa struktur lanjutan, kemudian ada irigasi, dan yang terakhir adalah lapangan terbang. Nah, di jurusan teknik sipil ini kita juga mendapat perkuliahan yaitu tentang lapangan terbang. Kemudian semester 5, nah untuk surat puas semester 5 ini kita ada struktur baja lanjutan, kemudian ada struktur beton bertulang lanjutan. Nah, jadi di semester 4 ada struktur beton bertulang. Nah, di semester 5 ini kita ada struktur beton bertulang lanjutan. Jadi lanjutan dari semester 4. Kemudian ada praktikum uji beton. Kemudian ada praktikum jalan raya, dan yang terakhir adalah bangunan air. Kemudian di semester 6 kita mendapat 3 SP atau 3 surat puas, yaitu ada KKL,
Nah, jadi di teknik sipil juga sama dengan program studi pendidikan lain, di mana kita ada KKL, kemudian ada RAB, dan yang terakhir ini ada jalan rel. Nah, jadi kita juga mendapat tentang jalan rel kereta api ya. Kemudian di semester 7, nah di semester 7 ini kita mendapat 2 SP, yaitu ada dasar-dasar transportasi, kemudian perencanaan jembatan. Nah, itu mungkin dari kita lebih mendalam tadi kita membuka tentang apa saja sih SP yang kita dapat untuk mata kuliah apa saja. Nah, kemudian ada pertanyaan begini, lalu bagaimana Min kalau SP atau surat puas yang sudah kita dapat hilang? Pastinya kita namanya manusia pasti ada kelalaian ya, seperti itu. Nah, untuk SP atau surat puas misalkan kita lalai atau hilang seperti itu, nah kalau di saya kita harus membuat tugas itu lagi, jadi kita mengulang untuk mendapatkan SP lagi. Walaupun nih misalkan saja untuk dosen kita itu ada catatannya siapa saja yang sudah mendapat SP, namun kita tetap diwajibkan untuk mengumpulkan tugas lagi untuk mendapatkan surat puas ini. Jadi saran saya, kalau kita mendapatkan surat puas itu kita jaga sebaik mungkin, kita rawat, karena surat puas ini di jurusan teknik sipil sangat menentukan kita ya, sangat penting. Jadi sebagai syarat untuk ujian akhir, sebagai syarat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, misalkan ke skripsi dan TA tadi, seperti itu ya. Jadi SP ini sangat penting sehingga kita harus menjaganya, karena untuk mendapatkan SP pun kita harus melewati perjuangan yang tidak mudah. Jadi untuk asistensi, revisi, sehingga kita baru ACC dan kita sudah sah mendapatkan SP seperti itu. Jadi mungkin itu sedikit informasi dari admin RTS Video. Semoga video kali ini itu bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada saran atau komentar, misalkan Min di program studi saya di universitas ini itu berbeda, tidak seperti yang dijelaskan, ya bisa dijelaskan di komentar untuk menambah wawasan dari rekan-rekan teknik sipil. Jadi perbedaan itu indah ya, seperti itu. Jadi sekian dari RTS Video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sipil.